Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Lydia Nadifa Dan saya Khairin Nur Sayuti, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Satuan Polisi Pamong Praja menggelar apel gelar pasukan Satlinmas Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Banjar tahun 2023. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas adalah membantu pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam rangka mengamankan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 agar pelaksanaan berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menggelar apel gelar pasukan Satlinmas Desa Kelurahan se-Kabupaten Banjar tahun 2023 di RTH Alun-Alun Ratu Jalekha Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas adalah membantu pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam rangka mengamankan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 agar pelaksanaan berlangsung aman dan kondusif. Di antaranya, bersama aparat mengamankan di TPS mulai pengambilan kotak suara, pelaksanaan pemungutan suara hingga mengantar kotak suara ke PPS. Tapi pada intinya kami melalui Dinas Satpol PP merapatkan barisan. Kita punya pasukan yang namanya Linmas yang ada di tiap desa maupun kelurahan, dan alhamdulillah bisa berhadir memimpin apel gelar pasukan ini untuk menyamakan persepsi untuk sama-sama nantinya dalam pemilu maupun juga pilkada tahun 2024 mengawal partisipasi aktif semua elemen, komponen, bahkan juga kita salah satu membantu nantinya upaya membantu pemerintah, membantu jajaran kepolisian maupun juga jajaran yang lain sehingga pemilu nantinya maupun pilkada bisa berjalan dengan lancar dan juga damai dan sesuai dengan demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Inisiatif kami selaku pimpinan, selaku pembina untuk bisa lebih memperhatikan. Kami tahun kemarin sudah bisa melaksanakan apel gelar pasukan yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Dan tentu ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk bisa memperhatikan ajang silaturahmi, saling mengenal, dan insya Allah tahun ini kami juga membagikan kaos supaya Linmas ini juga lebih dikenal masyarakat. Mereka juga memakainya juga sesuai dengan fungsi mereka menjaga keamanan dan ketertiban. Doakan kami tahun depan juga menganggarkan untuk baju mereka yang mana juga prototipnya yang kita pakai tadi juga kita sebagai simbolis memberikan kepada Linmas yang ada di Kartahannya maupun Martapura. Bahkan alhamdulillah bukan hanya laki-laki sekarang tetapi juga perempuan juga ada Linmas. Ini adalah juga menjadi keberagaman yang terus kita tingkatkan. Yang penting tugas dan fungsi mereka di masyarakat ini benar-benar mendapatkan respon dan juga dampak yang baik untuk menjaga keamanan dan ketertiban seperti itu. Dalam apel tersebut, Bupati juga secara simbolis menyerahkan kaos untuk Satlinmas agar mudah dikenal oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Forkopimda, beberapa kepala SKPD, Kepala Satpol PP, Camat, Pembakal atau Lurah se-Kabupaten Banjar, peserta apel dan sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Banjar! Mitra Kominfo, 25 peserta ikuti seleksi kompetensi Managerial Assessment Center bagi calon pejabat pimpinan tinggi Pratama pemerintah Kabupaten Banjar. Peserta seleksi selain berasal dari SKPD dan Kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, juga ada dari Bapeda pemerintah Kota Banjarmasin.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Banjar menggelar seleksi kompetensi manajerial assessment center bagi calon pejabat pimpinan tinggi Pratama pemerintah Kabupaten Banjar di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan 25 peserta seleksi kompetensi manajerial assessment ini untuk memastikan calon pejabat pimpinan tinggi Pratama merupakan individu yang berkualitas, memiliki integritas tinggi dan kompetensi manajerial. Seleksi ini bukan hanya sekedar ujian, tetapi merupakan proses yang mendalam untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu peserta. Bupati berharap pejabat pimpinan tinggi Pratama dapat memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan manajerial yang kuat, serta hasil seleksi kompetensi manajerial ini juga dapat melahirkan pejabat tinggi yang bisa mengakomodir dan melayani masyarakat dengan lebih baik. 25 peserta, mudah-mudahan mereka mengikuti kegiatan ini dengan selektif, memanfaatkan momen ini. Tentunya kami berharap pejabat pimpinan tinggi menghasilkan pejabat yang berkompetensi nantinya dalam hal manajerial, bukan hanya secara teknis. Secara teknis insya Allah mereka sudah memegang ya, tapi manajerial dari psikotes mereka ini harus dikolaborasikan sehingga pemimpin nanti bisa mengakomodir melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar Erni Wahdini menjelaskan, peserta seleksi selain berasal dari SKPD dan Kecamatan Lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, juga ada salah satunya dari Bapeda Kota Banjarmasin. Hasil seleksi ini untuk mengisi posisi jabatan tinggi Pratama, yakni Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Direktur RSUD Ratu Jalekha, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Pariwisata, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang Kabupaten Banjar. Erni berharap peserta yang telah disaring ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Banjar. Jumlah peserta mulai awal itu ada 60, kemudian diseleksi administrasi, kemudian tes kompetensi. Tes kompetensi itu sisa 5 besar, lanjut ke asesmen center pada hari ini 5 besar. Berasal dari Kabupaten Banjar, SKPD di Kabupaten Banjar, kemudian dari Camat ada 3 orang yang masuk ke 5 besar, dan dari Bapeda Kota Banjarmasin ada juga salah satu pesertanya. Ya, karena ini lelang terbuka, jadi semua boleh ikut gitu. Jadi di 5 besar ada dari Kota Banjarmasin. Kemudian posisi yang di JPT ini ada Kepala Dinas Damkar dan Keselamatan, kemudian ada Direktur Ratu Jalekha, kemudian Perkim LH, Kepala Perkim LH, Kepala Bapedalitbang, kemudian Ketahanan Pangan, kemudian satunya lagi pariwisata, kebudayaan dan pariwisata. Harapannya untuk peserta, karena ini termasuk peserta-peserta yang sudah disaring ke 5 besar, kita berharap kita mendapatkan peserta yang terbaik untuk 3 besar nanti, dan yang dipilih nanti menjadi kepala dinasnya pun merupakan hasil yang terbaik. Adapun tim penilai seleksi dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, Universitas Islam Kalimantan, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, serta asesor tes dari Fakultas Kedokteran ULM. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar peringatan Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara tahun 2023. Tahun ini mengusung tema Ikan untuk Generasi Emas yang merupakan gelaran perayaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan PT Perikanan Indonesia dan beberapa stakeholder lainnya. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar peringatan Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara tahun 2023 di Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Balai Benih dan Induk Ikan Kecamatan Karangintan.
Kegiatan tersebut dirangkai dengan syukuran purna tugas Kepala DKPP Kabupaten Banjar Haji Ahmadi yang telah mengabdi sebagai ASN selama 40 tahun lebih. Peringatan Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara tahun ini mengusung tema Ikan untuk Generasi Emas yang merupakan gelaran perayaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersinergi dengan PT Perikanan Indonesia dan beberapa stakeholder lainnya. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menyambut gembira kegiatan tersebut. Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas, serta pengabdian Haji Ahmadi yang telah memasuki masa purna tugas sebagai ASN Kabupaten Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara tahun 2023 sekaligus perpisahan bersama Pak Ahmadi selaku Kepala Dinas Perikanan dan Lapangan. Tapi kita tetap mengharapkan beliau memberi saran dan untuk ke depannya. Jadi kami mengharapkan beliau tetap walaupun habis tugas nanti tanggal 1 besok, tapi kami tetap mengharapkan beliau untuk masukan untuk kemajuan perikanan Kabupaten Banjar. Alhamdulillah dari apa yang disampaikan beliau, kita perharinya untuk perikanan kita untuk Kabupaten Banjar itu kurang lebih per hari 129 ton. Dan kita sudah mengirim ke daerah ke Kalbar, Tim dan Kalteng. Kemudian kemarin juga insya Allah dari tahun 2004 kita sudah dapat dana kurang lebih 4 miliar sedikit 4 miliar 4 miliar 100 juta. Dan itu nantinya dibagi sama 7 desa untuk kemudian bibit, mungkin itu programnya Kampung Babuyuk. Dan mudah-mudahan ini insya Allah ke depannya Kabupaten Banjar insya Allah terus ikannya meningkat lagi, terutama untuk masyarakat Kabupaten Banjar, dan seterusnya bisa mengirim ke Kalimantan Barat, Kalteng. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Haji Ahmadi menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah banyak memberikan dukungan untuk kegiatan dinas maupun dirinya secara pribadi. Terkait panen budidaya ikan yang dipanen, Ahmadi menyebutkan ada ikan patin, lele, gurame, ikan mas, dan juga ikan nila. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Banjar menggelar seminar Hari AIDS Sedunia tahun 2023. Menurut Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, kegiatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan serius yaitu HIV atau AIDS. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Banjar menggelar seminar Hari AIDS Sedunia tahun 2023 di Aula Kantor Bupedalitbang Kabupaten Banjar di Martapura. Seminar dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang juga Ketua KPA Kabupaten Banjar, menghadirkan narasumber Sekretaris KPA Provinsi Kalimantan Selatan Mursalin dan Sekretaris KPA Kabupaten Banjar Muhammad Hamdi. Sementara peserta seminar adalah para orang tua pelajar dan ASN lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Wakil Bupati mengapresiasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banjar atas terselenggaranya seminar tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan serius yaitu HIV/AIDS. Ditambahkan Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten Banjar bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk mengimplementasikan program pengendalian yang efektif, yakni mencakup promosi kesehatan, pencegahan perilaku beresiko, penemuan kasus berupa screening, testing, dan juga tracing. Namun, implementasi ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dan kontribusi nyata dari komunitas. 7 tahun untuk mencapai dari zero infeksi balai, zero kematian terkait dan zero seringan dan imunisasi. Oleh sebab itu, peran masyarakat sangat penting. Mari kita bersama-sama mengulurkan tangan, bergerak sebagai kekuatan terbesar untuk mengakhiri AIDS di Kabupaten Banjar dan Indonesia. Hari AIDS Sedunia bukan hanya tentang peringatan, tetapi juga tentang aksi nyata.
Kami mengajak setiap individu yang telah mengetahui status penderita AIDS untuk mendampingi dan memberikan pemahaman kepada mereka yang masih ragu atau tidak menyadari risikonya. Mari kita bersama-sama mendukung mereka agar mau mendapatkan obat antiretroviral untuk menekan virus dan menjaga daya tahan tubuhnya. Sementara itu, Sekretaris KPA Provinsi Kalimantan Selatan Mursalin mengajak masyarakat untuk ikut berperan, bersama-sama mengulurkan tangan, bergerak sebagai kekuatan terbesar untuk mengakhiri AIDS di Kabupaten Banjar dan Indonesia. Sesuai tema bergerak bersama komunitas akhiri AIDS 2030, Mursalin mengajak setiap individu yang telah mengetahui status HIV/AIDS untuk mendampingi dan memberikan pemahaman kepada mereka yang masih ragu atau tidak menyadari resikonya. Ia pun mengajak bersama-sama mendukung mereka agar mau mendapatkan obat antiretroviral untuk menekan virus dan menjaga daya tahan tubuh. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar apel siaga bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang atau ROB tahun 2023. Apel siaga ini diikuti dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, P3AP2KB, dan Palang Merah Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar apel siaga bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang atau ROB tahun 2023 di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjar di Martapura. Apel siaga ini diikuti TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial P3AP2KB, dan Palang Merah Indonesia. Selaku pembina apel, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, yang membacakan sambutan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, penanggulangan bencana bukan hanya wewenang pemerintah daerah, akan tetapi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Apel siaga ini salah satu bentuk kesiapsiagaan, antisipasi, dan mitigasi dalam mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kabupaten Banjar awal musim hujan terjadi pada bulan November dan puncaknya pada bulan Januari 2024. Masyarakat perlu waspada terhadap cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan puting beliung. Apel hari ini kita melaksanakan apel siap siaga kebencanaan dalam rangka antisipasi dan mitigasi terhadap disampaikan kepada peserta apel untuk ini sebelah kiri ada konsumsi banjir, tanah longsor, koordinator mengambil konsumsi di sebelah kiri. Semua yang terkait pada hari ini kita apel bersama, sehingga kesiapsiagaan kita, kebersamaan kita untuk menghadapi dalam rangka antisipasi bencana ini bisa kita bersatu padu untuk mengatasi segala persoalan yang kita hadapi terkait dengan bencana ini. Ini yang jelas dari TNI, Polri, BPBD, PMI, dan juga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dan jelas pada unsur sosialnya ini Pak yang terlibat. Sehingga dari semua stakeholder, semua yang terlibat, ini semua berperan nanti Pak dalam mengantisipasi kalau terjadi bencana. Gini Pak, kalau untuk bencana banjir di Kabupaten Banjar untuk yang rawan bencana Sungai Pinang itu ada 1 desa, kemudian Pengalon itu ada beberapa desa, itu ada 4 desa, kemudian Sungai Tambun, Astambul, Matraman, Martapura Kota, Martapura Barat, dan Martapura Timur. Kesiapan dari BPBD sendiri, peralatan apa saja yang bisa? Peralatan yang ada ini kita ada beberapa kapal yang sudah kita siapkan, termasuk mesinnya, ya. Ada kapal karet, kemudian ada kapal
lipat dan kawal polietilen. Kemarin dari rakor kemarin, informasi dari BMKG itu insya Allah nanti hujannya normal ya, hujannya normal saja, tapi dari informasi kemarin itu puncak untuk hujan itu bulan Desember dan Februari. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra didampingi Dandim 1006 Banjar Letkol Kavaleri Zulkifler Sembiring, Kabak SDM Polres Banjar Kompol M. Andi Wijaya, dan Kepala BPBD meninjau kesiapan perlengkapan bencana banjir. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar menggelar seminar usaha mikro kecil dan menengah naik kelas, mandiri serta berdaya saing. Seminar diikuti 60 pelaku UMKM di Kabupaten Banjar yang terpilih dari berbagai jenis usaha, antara lain bidang kriya atau kerajinan tangan dan kuliner. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUMPP Kabupaten Banjar menggelar seminar usaha mikro kecil dan menengah naik kelas, mandiri dan berdaya saing. Kepala DKUMPP Banjar, Kencanawati, mengatakan seminar ini menjadi bahan dasar untuk mencapai indikator kinerja DKUMPP untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM agar meningkat kelas usahanya. Seminar ini diikuti 60 pelaku UMKM di Kabupaten Banjar yang terpilih dari berbagai jenis usaha, antara lain bidang kriya atau kerajinan tangan dan kuliner. Beliau berharap para pelaku UMKM termotivasi menjalankan usahanya untuk lebih berkembang lagi karena didukung oleh Pemkab Banjar. UMKM naik kelas, mandiri dan berdaya saing hari ini, kegiatan ini tentunya menjadi bahan dasar untuk kita mencapai indikator kinerja kita. Pemerintah Kabupaten Banjar juga sesuai dengan amanah RPJMN Pusat, bagaimana UMKM kita yang ada bertumbuh berkembang, yang kalau terdata itu 67.000 sekian di Kabupaten Banjar bisa meningkatkan level kelas usahanya, yang kemarin itu mungkin dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil terus ke usaha yang lebih prospek lagi usahanya. Peserta kita ada 60 UMKM, pelaku UMKM yang kita pilih, kita kurasi, rata-rata mereka sudah berstatus wirausaha yang berkembang dan mapan sebetulnya. Jadi tadi ada 3 yang baru merintis, baru terus berkembang dan mapan. Nah, kita berharap yang berkembang dan mapan ini tidak stagnan usaha mereka, jadi mereka bisa lebih berkembang lagi. Kita lakukan seminar hari ini, kita ingin menganalisis hal-hal apa saja yang bisa kita intervensi, kendala apa saja yang menjadi hambatan bagi mereka untuk menaikkan kelas UKM mereka. Pesertanya rata-rata memang masih seperti pada umumnya, kita dari kriya, dari kerajinan, kemudian dari kuliner juga, snack-snack, makanan-makanan itu seperti itu. Kami tentunya mereka akan lebih bersemangat dengan kegiatan hari ini. Mereka kita motivasi bahwa mereka tidak sendiri. Pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil itu konsekuen, berkomitmen hadir. Mereka bisa berkembang lebih baik lagi, dan tentunya kalau naik kelas ada omset yang bertambah, ada aset-aset mereka yang bertambah, dan itu otomatis kan meningkatkan perekonomian mereka yang berimbas juga ekonomi masyarakat sekitarnya. Pada kegiatan seminar ini juga dibuka sesi tanya jawab dengan menghadirkan narasumber Research and Development at Hulu Talent Ratasya Deranti dan Managing Director Edward Lombok Jaki Rashid. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa dan saya Khairin Narsayuti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.